Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marka Purnama, guru Bahasa Indonesia SMP 202 Jakarta. Di masa pandemi kini, semua sekolah harus belajar dari rumah, termasuk saya pun harus bekerja dari rumah, atau istilah lainnya work from home. Tentunya, rumah belajar sangatlah tepat untuk pilihan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Peserta didik harus belajar dari rumah atau istilah lainnya home learning. Bukan sebuah kebetulan, portal rumah belajar merupakan pilihan paling tepat bagi Bapak Ibu guru, peserta didik yang bisa memanfaatkan untuk meninjau, melihat berbagai macam sumber belajar. Di antaranya melalui 1. TV edukasi, radio suara, dan edukasi yang kita peroleh dari rumah belajar. Dalam PJJ kali ini, saya akan menyajikan materi dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Beberapa tahapan atau sintak dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning yaitu 1. Stimulus, 2. Perumusan masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pemrosesan data, 5. Verifikasi data, dan yang terakhir adalah generalisasi. Sebelum memulai melanjutkan pada tahapan berikut ini, saya akan menginformasikan materi yang akan saya sampaikan ialah materi kelas 8 semester 2 yaitu menganalisis fiksi dan non-fiksi. Untuk mendapat berbagai sumber informasi, tentunya saya memanfaatkan rumah belajar untuk mencari materi-materi tersebut. Pada tahapan yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Di sini, peserta didik mencari informasi dan menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, peserta didik meneruskan pertanyaan mereka sesuai dengan materi yang sudah disajikan. Untuk memberikan tugas dan mengamati diskusi dari peserta didik, saya akan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam tahapan berikutnya, pengumpulan data dan pemrosesan data. Di sini, peserta didik harus mencari informasi dan mengumpulkan data. Untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data, peserta didik bisa mengunjungi fitur-fitur yang disediakan di rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Tentunya, peserta didik dapat menggunakan perangkat laptop ataupun handphone. Guru hanya bisa mengamati dari kegiatan mereka. Di sini, peserta didik setelah mengumpulkan informasi data, tentu saja guru hanya bisa mengamati hasil melalui aplikasi yang disebut dengan WhatsApp. Dalam tahapan berikutnya, di sini peserta didik secara bergantian menampilkan hasil belajar dan meminta pendapat dari kelompok lain. Guru memberikan penilaian terhadap hasil yang mereka tampilkan dan juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mereka dan juga mengukur kemampuan dalam pemahaman peserta didik tersebut. Dalam tahapan berikutnya yaitu generalisasi. Dalam tahapan ini, peserta didik diminta untuk menunjukkan kembali hasil diskusi mereka. Guru memberikan respon pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta didik dan guru memberikan penguatan dan kesimpulan terhadap materi yang disajikan dalam model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Sahabat rumah belajar, pembelajaran dengan menggunakan Discovery Inquiry Learning tentunya banyak sekali manfaatnya. Di antaranya peserta didik dapat bekerja dari tahap demi tahap mereka lakukan secara individu maupun kelompok. Karena itu, pesan saya buat peserta didik yang belum mengenal atau mengunjungi rumah belajar, ayo silahkan ke portal rumah belajar, sebab fitur yang memberikan sangat banyak manfaatnya. Di sana kamu mendapatkan fitur media belajar yaitu kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital yang kita peroleh dari rumah belajar. Kalian tidak akan menyesal jika belajar di sumber rumah belajar.
sebab di sana laman yang tepat untuk kamu memahami semua yang kamu inginkan. Pendapat pribadi saya, dengan PJJ sebagai momentum untuk kita belajar di sumber rumah belajar, manfaatkan kesempatan yang tepat diberikan. Belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Oleh karena itu, sebagaimana pemenuhan tugas level 2 Pembatik 2020, maka saya terima kasih dengan memberikan kesempatan untuk bagaimana mengeksplorasi kemampuan berbagai cerita dengan sahabat belajar dan momentum untuk bisa diaplikasikan dengan sahabat lain, para pengajar, dan tentunya kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.